Gara-gara menonton tutur Tinular tadi malam, saya jadi mendapatkan sebuah ide gila tentang alasan sebenarnya kenapa tidak ada satupun samurai Wano yang bisa menggunakan pedang Enma sebelum Kozuki Oden. Dan kenapa Enma memiliki tabiat suka menyedot paksa Ryuo milik penggunanya dalam jumlah besar. Dalam serial Tutur Tinular terdapat sebuah pedang pusaka yang diperebutkan oleh banyak pendekar sakti yang bernama Pedang Naga Puspa. Pedang yang diciptakan oleh Empu Ranubaya untuk Kaisar Kubilai Khan ini sangat sulit dijinakkan. Siapapun yang berani mencabut pedang naga puspa dari sarungnya, tenaga dalamnya akan langsung tersedot oleh energi naga bumi yang ada di dalam pedang ini. Jika orang tersebut tidak memiliki ilmu tenaga dalam yang tinggi, maka orang tersebut bisa dipastikan akan tewas dalam waktu singkat gara-gara seluruh energinya disedot habis oleh pedang naga puspa. Bahkan seseorang yang sudah memiliki ilmu tenaga dalam yang sangat tinggi sekalipun tetap tidak berani memakai pedang naga puspa berlama-lama karena ujung-ujungnya tetap sama. Tenaga dalamnya akan disedot habis oleh pedang naga puspa ini. Satu-satunya cara untuk bisa menggunakan pedang naga puspa tanpa perlu khawatir tenaga dalamnya akan tersedot habis adalah dengan menguasai jurus Siepi Angin hingga tingkat akhir. Pedang naga puspa dan jurus Siepi Angin adalah sepasang. Hanya orang yang menguasai jurus Siepi Angin yang bisa mengendalikan pedang naga puspa. Makanya hanya ada satu orang yang bisa menggunakan pedang tersebut, yaitu Arya Kamandanu. Nah, begitu melihat karakteristik pedang naga puspanya Arya Kamandanu ini, saya langsung teringat dengan pedang Enma. Pedang Enma yang diciptakan oleh Empu Shimotsuki Kozaburo juga memiliki karakteristik yang sama. Barang siapa berani mencabut Enma dari sarungnya, maka Ryuo di dalam tubuhnya akan diserap oleh Enma dalam jumlah yang sangat besar. Membuat pedang ini sangat sulit untuk dijinakkan. Dari pertama kali diciptakan oleh Shimotsuki Kozaburo, hanya Kozuki Oden saja yang bisa menjinakkan pedang tersebut. Salah satu alasannya adalah karena Oden memiliki Ryuo yang sangat hebat. Namun setelah menonton tutur Tinular tadi, saya jadi ragu jika alasannya hanya itu saja. Saya malah curiga alasan sebenarnya kenapa hanya Oden yang bisa menggunakan pedang Enma adalah karena hanya Oden, samurai di Wano, yang menguasai teknik Daito Nitoryu atau yang saat ini kita kenal dengan istilah Oden Nitoryu. Maksud saya, Enma harus digunakan secara berpasangan. Dan untuk mengeluarkan potensi terbesar Enma hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknik Daito Nitoryu. Pedang Enma dan teknik Nitoryu adalah sepasang, persis seperti pedang naga puspa dengan jurus Siepi Angin. Jadi meskipun jurus andalannya Zoro adalah Santoryu, tetapi ketika berhadapan dengan Kaido nanti, Zoro tidak akan menggunakan teknik tersebut untuk melancarkan final attack. Zoro akan menggunakan teknik Nitoryu dan berkolaborasi dengan Luffy untuk melancarkan final attack guna menumbangkan Kaido. Dan karena pada manga One Piece chapter 955, Hitetsu bilang kalau mungkin alasan kenapa Zoro bisa dengan cepat menjinakkan Enma adalah karena dia memiliki Wado Ichimonji, maka ada kemungkinan saat menggunakan teknik Nitoryu-nya nanti, Zoro akan memasangkan Enma dengan Wado Ichimonji. Oleh karena Enma dan Wado Ichimonji adalah dua pedang Meito ciptaannya Shimotsuki Kozaburo, maka Zoro akan mampu mengeluarkan potensi terbesar Enma ketika dia menggunakan teknik Nitoryu-nya itu. Dengan kata lain, Nitoryu-nya Zoro nanti akan lebih kuat dibandingkan dengan Nitoryu-nya Oden, karena pedang yang dia gunakan dua-duanya adalah ciptaan Shimotsuki Kozaburo. Dan bukan sesuatu yang mustahil jika Wado Ichimonji yang lebih dari 50 tahun lalu dibawa oleh Shimotsuki Kozaburo berlayar keluar Wano adalah memang pasangannya Enma. Lalu bagaimana dengan Sandai Kitetsu? Bukankah biasanya Zoro akan menggunakan Sandai Kitetsu dan Susui atau Enma ketika menggunakan teknik Nitoryu? Kemungkinan terbaiknya Sandai Kitetsu akan disarungkan, sementara kemungkinan terburuknya Sandai Kitetsu akan patah saat digunakan melawan Kaido. Sehingga Zoro terpaksa menggunakan teknik Nitoryu untuk menghadapi si Raja Binatang Buas. Nah, untuk memperkuat ide gila ini, saya pun kemudian menyelidiki jurus-jurus yang digunakan oleh Zoro untuk melancarkan final attack dalam pertarungan one-on-one yang sudah pernah dia lalui. Saya pun menemukan beberapa fakta yang cukup unik. Perlu kalian ketahui, sebenarnya Zoro menguasai 3 teknik berpedang, yaitu Itoryu, aliran 1 pedang, Nitoryu, aliran 2 pedang, dan Santoryu, aliran 3 pedang. Namun sepanjang karirnya sebagai seorang bajak laut, Zoro belum pernah sekalipun menggunakan teknik Nitoryu sebagai final attack dalam pertarungan one-on-one yang pernah dilaluinya. Zoro selalu menggunakan teknik Santoryu, termasuk di dalamnya Kyutoryu yang merupakan anak cabangnya sebagai pilihan utama untuk menjatuhkan lawan-lawannya. Zoro baru akan menggunakan teknik Itoryu Shishisonson jika Santoryu-nya tidak bisa menjatuhkan musuh yang dihadapi, seperti saat melawan Mr. One, Ryuma, Kuma, dan Naga di Pang Hazard.
Padahal teknik berpedang yang pertama kali Zoro latih dan gunakan saat masih menjadi murid dojo adalah teknik Nitoryu. Zoro baru mulai mengembangkan teknik Santoryu-nya setelah Kuina meninggal, setelah Wado Ichimonji diberikan kepadanya. Bisa kalian baca pada manga One Piece chapter 5. Maka dari itu saya pikir dalam arc Wano Kuni ini mungkin untuk pertama kalinya Zoro akan menggunakan teknik Nitoryu sebagai final attack saat menghadapi Kaido nanti. Zoro akan kembali ke pakem awal menggunakan teknik Nitoryu, teknik berpedang yang pertama kali dia pelajari selama menjadi murid Isshin Dojo. Dan satu fakta lagi yang unik terkait teknik berpedang yang digunakan oleh Zoro. Seingat saya, Zoro selalu menempatkan Wado Ichimonji di mulutnya setiap kali dia menggunakan teknik Santoryu. Dan Zoro hampir tidak pernah menggunakan Wado Ichimonji ketika menggunakan teknik Nitoryu, kecuali dalam kondisi kepepet karena dia hanya memegang 2 pedang, seperti saat melawan Kamazo the Manslayer. Zoro baru menggunakan Wado Ichimonji di tangannya ketika dia menggunakan teknik Itoryu. Namun setelah memiliki Susui, Zoro jadi jarang menggunakan Wado Ichimonji ketika menggunakan teknik Itoryu ini. Zoro lebih sering menggunakan Susui ketika menggunakan teknik Itoryu, termasuk saat dirinya menebas leher naga di Panghazard. Sehingga takdir Susui yang konon akan kembali menebas leher seekor naga saat digunakan oleh Zoro sebenarnya sudah terpenuhi saat di Panghazard. Jadi, saat melawan Kaido nanti, ada 2 hal yang mungkin akan jadi yang pertama kali dilakukan oleh Zoro selama meniti karir sebagai seorang bajak laut. Yang pertama, untuk pertama kalinya, Zoro akan menggunakan teknik Nitoryu sebagai final attack dalam pertarungan puncak. Yang kedua, untuk pertama kalinya, Zoro akan menggunakan Wado Ichimonji ketika menggunakan teknik Nitoryu, meskipun di pinggangnya nyelip 3 bilah pedang. Nah, kembali pada kasus pedang naga puspa yang diisi dengan energi naga bumi oleh Empu Ranubaya, saya pikir mungkin alasan lain kenapa Enma terkesan begitu nakal adalah karena di dalamnya telah diisi jiwa, soul, atau semacamnya oleh Shimotsuki Kozaburo. Makanya Enma seolah-olah memiliki kesadarannya sendiri. Saya pribadi berharap apa yang diisikan oleh Shimotsuki Kozaburo ke dalam Enma ini nantinya akan memecahkan misteri tentang pedang terkutuk yang ada di dunia One Piece. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan pedang terkutuk dan kenapa sebuah pedang bisa menjadi pedang terkutuk. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.